Tidak ada resiko terberat ketika kita galbay di pinjol manapun. Yang ada cuman pikiran kalian atau mental kalian yang selalu mengsugesti diri kalian sendiri itu untuk merasa takut dengan resiko-resiko terberat galbay pinjol. Ya teman-teman, simak terus videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan juga menjadi paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, edukasi seputar pinjol, yaitu channel Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik saudaraku, tema kita hari ini adalah resiko terberat gagal bayar pinjaman online. Ini saya akan bahas ada masukan atau pertanyaan daripada saudara kita, seorang perantau yang sedang gagal bayar pinjaman online. Dan saya akan menjawabnya ini. Sebelumnya saya akan menceritakan gimana awalnya beliau itu menelpon saya, apa saja yang saya bincangkan bersama beliaunya. Ini sebetulnya agak sedih saya mendengarnya ya teman-teman ya. Dari awal-awal beliau itu gagal bayar pinjaman online. Apa penyebabnya? Saya akan ceritakan sedikit, baru nanti saya akan kasih solusi ketika kita itu terjerat pinjaman online teman-teman ya. Simak terus ya, jangan di skip-skip teman-teman. Baik teman-temanku semua, kemarin saya mendapatkan telepon dari saudara kita, seorang perantau yang beliau itu merantau di Kalimantan lumayan lama ya teman-teman ya. Beliau menelpon saya bahwasanya beliau itu terjerat ke 5 aplikasi pinjaman online legal OJK ya. Dan masing-masing itu di atas dari 2 juta. Awal-awalnya beliau itu memang lancar lah, satu kali cicilan, 2 kali cicilan itu lancar, dan seterusnya itu beliau itu merasa berat karena harus juga menanggung biaya atau membiayain keluarganya teman-teman di kampung ya, di kampung beliau. Dan ini ada cerita sedihnya ya teman-temanku ya, karena pada saat keluarganya membutuhkan bantuan, saudara kita ini dengan senang hati, dengan segala cara untuk memenuhi keluarganya, sampai-sampai bela-belain menggunakan pinjaman online. Nah, di sini letaknya kesedihannya teman-teman, ketika si saudara ini yang menelpon saya terjerat di pinjaman online, bahkan untuk makan pun dia tidak ada. Jadi saudara kita ini menelpon keluarganya yang di kampung, katanya untuk minjam untuk beli beras, tapi tidak ada yang menggubris ya, karena dibilang kamu perantau masa iya tidak ada uang untuk beli beras ya. Di sini saya tekankan buat saudara-saudaraku semua yang mempunyai keluarga perantau, jadi jangan pernah anggap perantau itu selamanya itu enak dirantau ya teman-teman ya. Mereka kadang tidak mengatakan yang sejujurnya karena menjaga perasaan saudara-saudara yang di kampungnya ya teman-teman ya. Jadi untuk menjaga agar mereka itu tidak merasa sedih karena saudaranya yang dirantau itu menderita atau seperti apa, mereka kadang berbohong teman-teman. Walaupun kadang dalam 1 hari, mungkin kadang dalam 2 hari mereka itu tidak makan, selalu mereka berbohong bahwasanya di rantau mereka itu makan enak, padahal demi untuk mewujudkan mencukupi keluarganya di kampung, si perantau ini kadang berbohong. Jadi kalau kita memiliki saudara perantau, jangan juga ketika tidak ngirim uang langsung dijas bahwasanya pelit atau hitung-hitungan ya. Kita harus juga memikirkan biaya hidup dia di kampung orang ya teman-teman ya. Oke, kita skip aja sudah, karena saya kadang sedih ya kalau mendengar, karena saya juga anak rantau teman-teman. Jadi untuk resiko gagal bayar pinjaman online itu sebetulnya tidak ada yang berat teman-teman. Yang bikin berat itu adalah
pola pikir kita yang selalu mensugesti diri kita bahwasanya kita itu akan kenapa-napa ketika kita itu gagal bayar di suatu pinjaman online. Ya, kebanyakan saudara-saudaraku semua ini yang ditakuti itu pada saat galbay pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal ya, itu yang ditakuti adalah ancaman para DC yang sebetulnya atau notabene itu jarang terbukti ya teman-teman. Saya di channel ini sudah banyak membahas tentang kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum DC pinjol yang memang sengaja dilakukan untuk menghancurkan mental nasabah gagal bayar pinjol. Namun entah kenapa seiring berjalannya waktu itu pertanyaan itu ada aja terus, entah mungkin karena orang ini baru galbay pinjol atau memang orang ini malas mencari tahu pada saat orang ini masih lancar-lancar saja ya teman-teman untuk membayar. Nah, di sini saya akan jelaskan sebetulnya pada saat kita memang tidak mampu untuk membayar hutang pinjol kita, resiko terberatnya itu cuman diri kita sendiri. Makanya ketika kita galbay, yang harus kita lakukan itu adalah mengendalikan pikiran kita sendiri teman-teman. Dan untuk melakukan itu ya teman-teman, kita itu sebetulnya awalnya ketika kita sudah tidak mampu untuk membayar hutang-hutang pinjol kita, harusnya kita itu menonaktifkan nomor atau kartu yang kita gunakan untuk mendaftar di pinjol-pinjol tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk kita itu menangkis serangan daripada DC pinjol. Karena kalau kita itu masih mengaktifkan, nanti ada notif atau WA yang masuk atau telepon dari DC pinjol, itu sangat mengikis mental kita teman-teman. Yang awalnya kita itu baik-baik saja karena banyaknya ancaman yang seolah-olah masuk di akal, padahal itu kebohongan semata. Itulah nantinya yang akan membuat kita itu down dan kita akan melakukan hal-hal bodoh, seperti halnya kita melakukan gali lubang tutup lubang, kita ambil pinjaman baru untuk menutupi pinjaman lama ya, nanti seterusnya dan seterusnya seperti itu. Dan pada akhirnya nanti hutang kita itu akan menggunung teman-teman ya, dan itu hanya seperti bom waktu menunggu hari aja teman-teman ya. Jadi jangan pernah lakukan itu. Ketika kalian itu mengalami gagal bayar pinjaman online, ini khusus buat saudara-saudaraku yang mungkin baru minjol atau baru menggunakan pinjaman online. Nanti kalau kalian itu gagal bayar, usahakan langsung aja deh nonaktifkan kartu kalian dan langsung aja di delete semua aplikasi yang kalian tempatin galbay. Gunanya untuk apa? Itu untuk menjaga mental kalian agar tidak terkikis. Karena bisnis pinjol ini bukan tentang bisnis keuangan teman-teman, sebetulnya adalah bisnis mental. Siapa yang mentalnya lemah, itulah yang akan digerus ya. Sebetulnya ini adalah penjajahan, bentuk penjajahan dari segi ekonomi teman-teman. Ekonomi kita sedang dijajah. Jadi kita kerja itu cuman untuk membayar hutang-hutang pinjol yang bunganya selangit. Jadi kita itu harus cerdas teman-teman. Nanti di next video saya akan membuat tutorial cara untuk membuat pinjaman online ini bangkrut. Mudah-mudahan nanti video saya itu tidak terkena take down ya, atau mungkin saya disuruh take down atau mendapatkan pelanggaran teman-teman ya. Ini sebetulnya sangat berisiko, tapi saya akan melakukan itu demi kalian semua. Cara untuk membangkrutkan pinjol. Karena selama ini pinjol-pinjol ini sangat sedikit memberikan kontribusi buat negara ini. Bahkan pinjol-pinjol ini banyak merugikan masyarakat Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya berbicara berdasarkan data dan fakta teman-teman ya. Sudah banyak saudara-saudara kita yang ekonominya bahkan tidak bisa bangkit karena menggunakan pinjaman online yang notabene bunganya itu sangatlah tinggi dan tenor yang sangatlah singkat teman-teman. Beda halnya kalau kita meminjam di bank, bunganya sudah rendah,
tenornya juga panjang. Jadi itu kalau misalkan kita buat atau peruntukan untuk usaha kita itu bisa apa namanya teman-teman ya, bisa sedikit bernafas lah karena tenornya yang sudah tinggi panjang ya teman-temanku semua ya, bunganya juga rendah. Jadi untuk kita mengembalikannya itu juga agak mudah lah. Beda halnya dengan pinjol yang hanya dengan 14 hari kita hutang 1 juta, cairnya 800, bayarnya harus 1.300.000, sudah berapa persen memang itu. Alasan biaya administrasi ini itu ya teman-temanku ya. Jadi ketika kalian galbay pinjol itu yang kalian lakukan cuman kalau bisa kalian cabut kartu, nonaktifkan kartu kalian. Kalau mau lagi lebih aman lagi, kalian reset HP kalian di setelan pabrik. Tidak ada resiko terberat. Kadang orang-orang itu mencabarkan resiko terberat galbay pinjol itu adalah didatangi DC lapangan. Ya, kalau misalkan mental kalian sudah kuat, jangankan mental DC lapangan yang datang, yang punya perusahaan pinjol pun yang datang, itu kalian tidak akan pernah takut ketika kalian memang sudah tidak mampu membayar hutang pinjol kalian. Ya teman-teman, jangan mau diancam-ancam tentang dipidanakan, ya masuk BI checking, harta benda mau disita, itu tidak benar teman-temanku ya, tidak benar. Itu cuma berlaku ketika kita ambil di leasing, pinjaman di leasing berupa mungkin kita ambil motor atau mobil atau mungkin rumah, itu pun itu harus sesuai dengan keputusan sidang. Ya, kalau sidang sudah memutuskan, harus lewat sidang teman-teman. Sidang memutuskan bahwasanya barang itu akan dilelang, barulah nantinya diperbolehkan untuk menyita ya. Dan juga kita itu tidak bisa digugat secara pidana. Yang bisa cuman kita digugat secara perdata. Jadi tidak ada yang perlu kita takutin ya. Makanya kalian itu harus cabut kartu, uninstall semua aplikasi pinjol kalian agar mental kalian tenang. Cara berpikir kalian itu jernih dan juga kalian itu bisa bekerja dengan aman dan nyaman tanpa adanya teror dari oknum-oknum DC pinjol yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kalau bisa, siapa tahu ada teman-teman yang menonton video ini belum terjerat di pinjaman online. Kalau bisa nggak usahlah kalian itu pinjol ya teman-teman ya. Dan tapi kalau misalkan sudah terpaksa tidak ada jalan lain harus menggunakan pinjaman online, sebaiknya kalian pergunakan hutang-hutang kalian memang untuk di kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan dipakai untuk foya-foya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pergunakan untuk kegiatan yang produktif seperti berdagang atau mungkin buat modal, jadi keuntungan daripada berdagang kita akan bisa buat bayar teman-teman ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, tidak ada yang perlu kita takutkan ketika kita gagal bayar pinjol legal OJK ataupun ilegal ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sumber data ya terserah ya. Sekali-kali kan kita bisa jadi artis, jadi terkenal di sosmed teman-teman ya. Sesimpel itu sebetulnya teman-teman. Ya. Yang bikin rumit itu adalah pola pikir kita sendiri. Ya. Awalnya saya juga seperti itu. Ternyata begitu saya terapkan pola masa bodoh ya, memang lebih happy aja hidup ini teman-temanku. Jadi jangan pernah mau ditakut-takutin oleh oknum-oknum DC pinjol. Entah itu ditakut-takutin mau dipidana atau didatangi di lapangan atau masuk slik OJK, ya itu biarkan aja lah. Tapi kalau untuk pidana itu tidak ada teman-temannya. Kita cuma bisa digugat secara perdata ya. Camkan itu semua teman-temanku. Jadi tidak ada lagi yang harus kita takuti ketika kita gagal bayar pinjol ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Silahkan share. Ketika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian share ke grup-grup sesama korban pinjol ya teman-teman, biar saudara-saudara kita yang lainnya banyak tahu informasi seputar pinjol. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.